Yang ragu dengan vitaminnya bayam ini ya bisa googling ya. Jadi ini nggak kalah ya dengan bayam merah, bayam hijau. Sahabat Rumah Kebun Organik, apakah ada yang masih ingat? Tepatnya 1 bulan yang lalu saya panen ini ya, bayam berhasil. Dan saya juga memberikan tips ya, cara budidayanya dan memperbanyaknya dengan mudah ya. Bahkan sangat mudah sekali dari batang. Jadi seperti janji saya sebelumnya, saya akan update seperti apa perkembangannya, apakah betul sudah bisa dipanen ya, hanya dalam waktu 1 bulan. Jadi ini awalnya hanya dari 1 pohon, dan ini juga saya memperbanyaknya dari batang ya, saya tanam saja. Dan ini sekarang batangnya cukup besar ya, dan ada banyak ranting-rantingnya. Jadi kita akan lihat seperti apa bayam berhasil yang kita budidayakan dari batangnya. Masih ada di sampingnya juga ya. Jadi ini dia ya. Jadi memang sudah bisa dipanen kembali. Jadi mudah sekali ya. Jadi sahabat yang mau budidaya bayam berhasil ini mudah sekali. Nanti bisa dilihat di video saya sebelumnya. Jadi hanya dari batangnya saja. Jadi ini terlihat ya, bekas dipanen ya. Semuanya ini batangnya ini bekas dipanen. Jadi persis seperti nanam kelor ya, batang kelor, ubi kayu, dan beberapa jenis tanaman yang lain yang kita bisa perbanyak dari batang. Jadi menarik sekali ya. Nah ini sekarang saya kembali lagi waktunya panen ini ya. Dan bagi yang belum pernah bisa dicoba ya. Rasanya itu memang agak crunchy, ada pahitnya sedikit, tapi biasanya kata orang tua itu ya, pahit-pahit sedikit itu apa itu namanya ya, sehat ya, atau biasanya jadi obat ya. Jadi nanti misalnya seperti ini, saya ambil seperti ini batangnya ini kita bisa perbanyak lagi. Jadi dari 1 pohon itu mungkin kalau terus-menerus dilakukan dengan teknik yang sama, itu kebun kita itu bisa penuh dengan bayam berhasil, dan kita menjadi pemain sepak bola dari Brasil. Bukan, maksud saya itu pedagang sayur berhasil ya, yang mungkin sebagian masih berpikir apa sih itu bayam berhasil ya. Jadi kita bisa memperkenalkan. Yang ragu dengan vitaminnya bayam ini ya bisa googling ya. Jadi ini nggak kalah ya dengan bayam merah, bayam hijau ya. Jadi ini akan saya kumpulkan lagi dan tanam lagi. Jadi kan jadi tambah banyak nanti ya. Jadi itu dia menariknya berkebun di pekarangan itu, seni ya. Ini libur sekarang, lagi Galungan dan sekarang Kuningan di Bali. Kantor libur, weekend bisa masak sayur dari pekarangan. Ini budidayanya sendiri mudah sekali, perawatannya juga enggak ruwet ya, enggak ribet gitu ya. Ini kita panen ini, nanti mau dioseng-oseng ya, untuk sayur makan siang kan lumayan ya. Batangnya kita akan tanam lagi. Kalau kemarin kita dapat sedikit, ini mungkin akan bisa dapat lebih banyak ya. Ini seni berkebun di pekarangan itu. Jadi ibu-ibu tidak repot ke pasar lagi kan, tinggal biasanya beli dulu baru dipetikin, ini langsung di kebun dipetikin kan. Cuci tinggal dimasak ya. Ini bagus sekali ya. Ya, ini saya baru panen yang kedua ya. Jadi sudah banyak lagi. Oke, saya akan ambil lagi yang sudah besar-besar, karena semakin sering kita potong semakin banyak rantingnya ya. Ini mirip seperti kemangi. Kemangi itu kan kalau dibiarin dia cepat berbunga ya,
Tapi kalau kita potong akan semakin banyak tunas-tunas yang baru. Ini seperti ini nih. Yang di ketiak daun ini kan tunas-tunas baru, ini daun-daun muda ya, yang mau tumbuh. Jadi menarik sekali. Bisa dicoba di rumah masing-masing. Kita beralih ke pohon yang baru kita budidayakan. Ya, memang belum serimbun yang pohon inangnya atau indukannya, tapi ini juga sudah besar ya. Kita bisa potong juga, panen juga ya. Muda, segar-segar ini daunnya nih. Jadi tepat 1 bulan memang, seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya. Kita biarkan aja seperti ini ya, kita ambil yang daun-daun mudanya. Yang belum pernah bisa dicoba ya. Oke, saya rasa cukup karena saya hanya berdua. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat yang sudah support saya lewat bintang ya, atau star di fanpage Facebook saya, dan juga bisa berkunjung ke channel YouTube saya Rumah Kebun Organik, dan Instagramnya juga sama, Rumah Kebun Organik. Bye bye.